Assalamualaikum. Salam selalu sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi informasi mengenai dorongan kenaikan upah untuk 1 tahun ke atas dari Bapak Buruh Cianjur untuk anaknya. Menindaklanjuti penetapan UMK Jawa Barat oleh PJ Gubernur. Mungkin karena sebelumnya Bapak Bupati Cianjur telah mendatangani surat rekomendasi kenaikan upah Kabupaten Cianjur sebesar 14% dengan kenaikan sebesar 405.052 yang kalau dijumlahkan dari asalnya UMK Kabupaten Cianjur di tahun 2023 adalah 2.893.229 ditambah 405.052 menjadi 3.298.281. Nominal tersebut adalah rekomendasi upah Kabupaten Cianjur untuk tahun 2024 yang dimana dasarnya dari adanya rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Cianjur, yang dimana pada rapat pleno tersebut melampirkan beberapa pokok-pokok pikiran yang disampaikan dari unsur Serikat Pekerja TSKS-PSI, yang salah satunya adalah tentang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Cianjur. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cianjur mendorong agar fokus meningkatkan 3 capaian bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, serta daya beli untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang beberapa tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cianjur bertahan di peringkat terendah dari 27 kabupaten atau kota yang ada di Jawa Barat dengan presentasinya di angka 65,56% dari data BPS Cianjur Telampir untuk tahun 2021. Hadirnya beberapa investor, retail waralaba brand lokal, maupun luar dan pusat perbelanjaan besar di Kabupaten Cianjur. Kehadiran daripada investor-investor tersebut dapat menjadi bentuk perkembangan investasi guna meningkatkan ekonomi. Contohnya Starbucks, Ricis Factory, Migakoan, Pusat Perbelanjaan City Mall, Bioskop at Taekwon, dan lain-lainnya. Pengembangan tata ruang, zona industri di Kabupaten Cianjur, yang asalnya masyarakat agraris, menjadi masyarakat industri. Dengan slogan, investasi aman, buruh sejahtera. Kenaikan upah aparatur sipil negara sebesar 8%, dan pensiunnya 12%. Selain aparatur sipil negara, jangan lupakan peran buruh atau pekerja yang sama-sama telah berjasa. Dan unsur terpenting turut memajukan Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun pembangunan. Bentuk apresiasi atau perhatian dari Bupati Cianjur untuk mendorong terimplementasinya keputusan Gubernur tentang kenaikan upah di atas 1 tahun ke atas, yang adanya penerapan struktur skala upah, yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran dengan nomor 500/15 tahun 1237/9 Disnaker Trans 12 tahun 2023 tentang pelaksanaan struktur dan skala upah di perusahaan, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember tahun 2023 yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan se-Kabupaten Cianjur. Dengan hal-hal yang dilampirkan, ada 5 poin, di antaranya. Perusahaan wajib menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah sesuai dengan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Perusahaan wajib melaporkan dan melampirkan bukti struktur dan skala upah kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Cianjur paling lambat 1 bulan sejak diterbitkannya surat edaran ini. Bagi perusahaan yang memiliki serikat pekerja atau serikat buruh, maka dihimbau agar dapat melibatkan serikat pekerja atau serikat buruh dalam penyusunan struktur dan skala upah di perusahaan. Bagi perusahaan yang membutuhkan bimbingan atau pembinaan secara teknis terkait penyusunan struktur dan skala upah, dapat menghubungi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur. Bagi perusahaan yang tidak menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah,
serta tidak memberitahukan kepada pekerja atau buruh, dan serikat pekerja atau serikat buruh, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk lebih lengkapnya tentang cara penyusunan struktur dan skala upah, bisa lihat di konten ini. Meskipun surat edaran tidak kuat secara hukum, tapi kami, selaku anggota Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja TSKSPSI, akan berusaha semaksimal mungkin untuk pelaksanaannya di setiap perusahaan yang ada di Cianjur, karena ada tugasnya mengenai penerapan struktur dan skala upah. Dan berikut simulasi perhitungan upah yang saya bikin, karena simulasi adalah gambaran dalam menetapkan kenaikan upah. Ini simulasinya. Usulan sifatnya bisa dilakukan atau tidak, tergantung kesepakatan bersama. Apabila ada yang mau ditanyakan, tulis saja di kolom komentar. Cukup sekian informasi yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.